Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala siyam Ramadan fardan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa adaban naf'a bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi fid darhi amin. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana pada sampai waktu ini, pada sampai detik, menit, jam ini kita masih diberikannya nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih besar yaitu nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Marilah bersama-sama kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini tentang mempelajari ilmu tauhid, salah satu ilmu yang termasuk fardu ain dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Maka inilah kitab Sifat 20 Jalan I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah untuk mengenal keadaan Allah dan Rasul yang mudah dipaham dan dihafiz oleh orang yang mubtadi, yakni orang yang baru belajar ilmu tauhid. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya, bermula permulaan agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala, dari karena jikalau tiada sah pengenalan seorang kepada Allah, nescaya tiada sah juga segala amal ibadatnya. Ilmu tauhid ini berasal daripada kata wahada. Artinya wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesahkan, menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling penting, yang paling besar yang dibahas dalam ilmu tauhid ini tentang ilmu mengesahkan sifat Allah, mengesahkan zat Allah, mengesahkan af'al atau perbuatan Allah. Oleh karena itu dinamakan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang pertama-tama bagi orang yang balik dan berakal atau biasanya disebut mukallaf itu wajib difahami dan diketahui. Karena sabda Nabi tadi, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Jadi sebelum kita beribadah, sebelum kita menyembah Allah, terlebih dahulu kita mengenal siapa yang kita sembah. Terlebih dahulu kita tahu, terlebih dahulu kita kenal tentang siapa yang kita sembah, siapa yang berhak kita ibadati, siapa yang berhak kita sembah. Maka dari itu, seyogyanya, sepantasnya nanti kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sebelum dia mencapai usia balik, baik laki-laki atau perempuan, itu sudah kita tanamkan, sudah kita pelajari, sudah kita ajarkan sifat tauhid, supaya ketika dia dewasa itu sudah iman dan keyakinannya mantap. Kalau orang-orang dulu itu dari dalam perut sampai dia lahir, bayi sampai dewasa itu selalu diajarkan kalimat-kalimat tauhid. Supaya apa? Supaya hatinya tertanamkan, tertancapkan mantap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada lagi yang namanya taklid atau hanya semata-mata mengikut, apalagi syak, ragu-ragu. Jadi mempelajari ilmu tauhid ini ilmu yang diwajibkan pertama-tama sebelum mempelajari ilmu-ilmu lain. Maka adapun syarat mengenal Allah Ta'ala yaitu adalah 3 perkara. Jadi syarat kita makrifah,
syarat kita kenal dengan Allah Ta'ala itu ada tiga. Pertama nanti, dengan yakin, yaitu jangan ada lagi menaruh syak dan zon dan waham. Yakin ini tingkatan paling atas. Yakin itu percaya, betul-betul percaya. Seandainya misalnya kita melihat ada api, lalu kita yakin 100% itu api, itu namanya ya yakin. Yakin ini nanti ada 3 tingkatan. Pertama yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Yakin pertama itu misal kita ada melihat ada asap, berarti kita yakin di sana pasti ada api. Di atasnya lagi ada yang namanya ainul yakin. Kita ada melihat asap, lalu kita datangi, kita dekati, oh ternyata memang ada api. Kalau hakul yakin itu betul-betul yakin ada asap, ada api, lalu kita pegang yakin panas, itu namanya hakul yakin. Di bawahnya jangan sampai kita mengenal Allah tidak dengan yakin. Dengan pertama nanti dengan syak. Syak itu 50%, 50%. 50 percaya Allah Ta'ala ada misalnya, 50 tidak percaya. Tidak sah makrifat tauhid kita kalau kita syak adanya Allah Ta'ala. Yang ketiga zon. Zon itu 75% yakin, 25% ragu-ragu, itu pun masih dilarang. Yang terakhir waham. Waham itu lebih parah, tingkatan paling sedikit. 25% yakin, 75% tidak yakin. Itu tingkatan paling bawah. Jadi kita mengenal Allah itu harus sebetul-betul yakin. Kalau bisa sampai hakul yakin. Tetapi bagi orang awam, kalau semasa hidup di dunia itu biasanya tingkatannya hanya sampai yakin. Kecuali nanti kita kalau sudah mati, kalau sudah dikubur, itu baru nanti hakul yakin. Seperti kan ada di dalam surah At-Takasur. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Kalau kita sudah mati dan kubur, nanti tingkatan yakin kita belum bertambah. Kecuali orang-orang wali-wali Allah, nabi-nabi Allah itu di dunia dan akhirat sama. Keyakinan kepercayaannya nggak ada beda. Yang kedua, syarat ma'rifah yaitu muwafaqah dengan yang hak, yakni bersetuju dengan hukum yang benar. Jadi ma'rifah yang kedua syaratnya sesuatu yang kita yakini memang sesuai keadaannya dengan yang kita sangka. Misalnya, kita yakin Allah bersifat kudrat, kuasa, dan memang Allah bersifat kudrat, itu namanya muwafaqah. Kalau kita yakin Allah bersifat lemah, sedangkan Allah bersifat kudrat, itu namanya tidak ma'rifah, tidak mengenal. Maka tertolak ma'rifah seseorang tadi. Yang ketiga dengan dalil nakli atau dalil akli, yaitu keterangan-keterangan yang sah dibuat dalil. Jangan taklid. Taklid itu tuturatan atau hanya ikut mengikut menurut perkataan orang dengan tidak jadi pengetahuan dan keyakinan sendiri. Jadi kita mengenal sifat-sifat Allah, mengenal ma'rifah dan Allah itu harus dengan dalil. Setidak-tidaknya, meskipun ini masih di bawah dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang kita ambil dari Quran dan hadis. Misalnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa sebagaimana orang berkata-kata. Lalu kita yakin Allah bersifat kalam karena ada dalilnya. Itu dalilnya dengan dalil nakli. Lebih-lebih lagi kita dengan dalil akli, dengan cara kita memikirkan. Misalnya, kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala karena kita karena kita berpikir, karena kita tafakkur, karena kita memikirkan kejadian alam, karena kita memikirkan alam semesta. Lalu kita terpikir segala sesuatu alam semesta ini sifatnya baru timbul, pasti ada penciptanya. Dan dari sana kita yakin ada penciptanya, lalu kita yakin yang menciptakan itu Allah. Itu namanya dengan dalil akli. Jangan sampai kita taklid. Taklid itu hanya ikut mengikut.
percaya, yakin tanpa dalil. Misalnya kita ditanya, kenapa, apakah kamu yakin Allah Ta'ala ada? Jawabannya iya, ada. Karena apa? Karena misalnya orang tuaku, guruku mengatakan Allah Ta'ala ada. Hanya ikut mengikut tanpa kita mencari sendiri. Nah, itu dilarang menurut kaul yang paling muktamad. Meskipun ada ya kaul yang lemah mengatakan boleh. Tetapi bagi kita yang belajar, bagi kita yang mondok, jangan sampai taklid. Kita harus yakin dengan cara mencari dalil. Maka apabila terhimpun yang 3 perkara ini, barulah orang itu dikatakan ma'rifah kepada Allah, yang adalah jadi melepaskan kekal seorang dalam neraka. Jadi menurut kaul yang paling sahih, yang paling kuat, seseorang selama masih ada imannya, meskipun hanya sebiji zarrah, itu tidak pasti akan masuk surga, sekalipun lama dulu masuk ke dalam api neraka. Karena dia yakin beriman kepada Allah dengan sebetul-betul iman. Nah, tetapi kalau orang itu belajar tauhid yang salah, atau tidak sama sekali belajar sehingga hilang imannya, atau meyakini Allah dengan salah, itu nanti termasuk orang yang kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syahdan, maka tidak sempurna ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala, sebelum lebih dahulu mengetahui seseorang akan hukum akal yang 3 perkara. Dan demikian pula wajib mengetahui akan hukum syara yang 5 perkara. Dan hukum adat yang 4 perkara seperti tersebut di bawah ini dan kemudian. Jadi hukum itu nanti ada yang namanya hukum akal. Hukum akal ini nanti yang kita pakai di dalam ilmu tauhid. Hukum akal, bukan kita memakai hukum syara yang 5. Hukum syara itu nanti dipakai dalam masalah fikih atau masalah yang lain. Ada juga nanti hukum adat atau hukum kebiasaan. Jadi terlebih dahulu kita harus paham yang kita gunakan, yang kita pakai, metode yang kita pakai di sini hukum akal. Karena tauhid ini letaknya di hati melalui pikiran. Jadi akal kita harus main, akal kita harus jalan. Karena orang yang mantap, yang kuat imannya itu karena akalnya selalu tertuju kepada Allah, pikirannya selalu tertuju, yakin hanya kepada Allah. Hukum akal yang pertama nanti ada yang namanya wajib. Wajib artinya barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya. Atau dalam bahasa Arab, ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang di dalam otak itu nggak mungkin ada. Itu namanya sesuatu di dalam otak kita tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Itu namanya wajib. Misalnya seperti adanya zat Allah Ta'ala, Tuhan kita Jalla wa Azza. Jadi wajib Allah bersifat ada, artinya di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, Allah itu sudah pasti ada. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada syak. Mustahil Allah tidak ada. Itu namanya wajib. Jadi ma la yatasawwaru fil akli adamu, sesuatu yang tidak ada terpikirkan, terupa-rupa, terbayangkan di akal pada pikiran oleh ketiadaannya, pasti ada. Nah, jadi wajib di dalam ilmu tauhid itu beda nanti dengan wajib dalam hukum syara. Kalau wajib dalam hukum syara itu untuk makhluk. Wajib misalnya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'akabu ala tarkihi. Sesuatu yang nanti diberi pahala bila kita perbuat dan mendapatkan dosa apabila kita tinggalkan, disiksa apabila kita meninggalkan.
Kan itu namanya wajib dalam hukum syara dalam fikih. Kalau wajib dalam ilmu tauhid, mala yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, terbayangkan di dalam akal kita, pikiran kita oleh tidak adanya. Jadi harus paham membedakan nanti wajib dalam ilmu wajib dalam hukum akal dan wajib dalam hukum syar. Wajib hukum dalam hukum akal itu nanti ke dalam pelajaran ilmu tauhid. Wajib dalam hukum syara itu hukum fikih atau hukum yang lainnya. Yang kedua, mustahil. Artinya, barang yang tidak boleh pada akal oleh adanya. Seperti ketiadaan Allah Ta'ala atau bersyirikat Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Atau dalam bahasa Arabnya, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di hati kita. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di hati kita oleh adanya. Oleh ketiadaannya. Misalnya, mustahil Allah berserikat atau ada dua. Jadi di dalam pikiran kita itu main. Dalam pikiran kita, tidak pernah terbayangkan di dalam hati kita Allah itu ada dua. Tidak pernah terbayangkan di hati kita Allah berserikat. Nah, itu namanya mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Tidak pernah terpikirkan di akal kita oleh adanya yang kita pikirkan tadi. Yang ketiga, harus atau jaiz. Harus atau jaiz artinya barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Ma la yajibu fil aqli adamuhu wala wujuduhu. Ma la yajibu fil aqli wujuduhu wala adamuhu. Barang yang tidak wajib pada akal adanya atau tiadanya. Jadi 50, adanya dan tiadanya tidak wajib, mustahil juga tidak. Misalnya seperti berbuat Allah Ta'ala bagi segala yang mungkin atau meninggalkan dia. Kullu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Memperbuat tiap-tiap yang mungkin atau meninggalkannya. Mungkin itu segala sesuatu yang ada di muka bumi itu namanya mungkin. Selain yang wajib dan mustahil itu namanya mungkin. Adanya alam ini hukumnya harus atau jaiz. Allah tidak wajib menciptakan alam, tetapi Allah juga tidak mustahil menciptakan alam. Allah tidak wajib memasukkan orang ke surga, tetapi Allah juga tidak mustahil memasukkan orang ke surga. Allah tidak wajib memasukkan orang maksiat ke dalam neraka. Allah juga tidak wajib memasukkan orang yang baik ke dalam surga. Semuanya itu jaiz atau harus. Karena apa? Segala yang ada di dunia, segala alam, seluruh alam semesta itu ciptaan Allah dan milik Allah. Jadi terserah Allah mau Allah apakan. Seperti juga diri kita, terserah Allah mau Allah perbuat sebagaimanapun. Jadi nanti harus kita pahami terlebih dahulu, yang kita pakai, metode yang kita jalankan dalam belajar ilmu tauhid itu memakai hukum akal. Hukum akal yang tiga pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Wajib tadi sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dipikirkan kita oleh ketiadaannya. Artinya dalam pikiran kita pasti meyakini itu ada. Mustahil tadi, mustahil itu lawanannya, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di pikiran kita oleh adanya. Pasti tidak ada. Harus itu tidak wajib dan juga tidak mustahil. Yang kedua, hukum syara. 5 perkara. Jadi ada yang kedua namanya hukum syara. Hukum syara yang pertama yang namanya wajib. Wajib di dalam hukum syara beda dengan wajib di hukum akal. Wajib di dalam hukum syara artinya barang yang diberi pahala jika memperbuat dia dan disiksa jika meninggalkan dia, seperti sembahyang 5 waktu. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang apabila kita memperbuatnya kita akan mendapatkan pahala, tetapi berdosa apabila kita meninggalkan, seperti sembahyang 5 waktu. Jadi sembahyang 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajib dalam hukum syara, bukan wajib dalam hukum akal. Yang kedua, sunat. Artinya barang yang diberi pahala jika memperbuat dia dan tiada disiksa jika meninggalkan dia, seperti bersedekah
sunnah. Ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita memperbuatnya, kita akan mendapat pahala. Tetapi bila kita meninggalkan, kita akan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Seperti sedekah, sedekah sunnah, sembahyang sunnah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Haram artinya barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan disiksa jika memperbuat dia, seperti main judi dan mencuri. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi, ma yusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala tarkihi. Apabila kita meninggalkan yang haram tadi karena kita takut kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita mengerjakannya, kita akan mendapat dosa. Jadi syarat haram tadi, kita mendapatkan pahala apabila meninggalkannya karena niat kita menjunjung perintah Allah. Tetapi apabila kita meninggalkan yang haram karena kita takut kepada makhluk, karena kita malu kepada makhluk, itu tidak mendapat pahala. Yang keempat, makruh. Artinya barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan tiada disiksa jika memperbuat dia, seumpama memakan bawang mentah dan minum merokok maksudnya. Ma yusabu ala tarkihi imtisalan wala yu'aqabu ala fi'rihi. Sesuatu yang diberi pahala apabila kita meninggalkannya karena menjunjung perintah Allah dan tidak mendapat siksa atau tidak berdosa apabila kita memperbuatnya, seperti memakan bawang mentah. Bawang mentah itu kalau kita makan mentah-mentah tanpa kita masak dulu hukumnya makruh. Atau merokok menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Yang kelima, mubah atau jaiz atau harus, artinya barang yang tiada diberi pahala jika memperbuat dan tiada disiksa atas meninggalkan dia, seperti makan dan minum. Makruh ini apabila kita mengerjakan tidak mendapat pahala, apabila kita meninggalkan juga tidak mendapat dosa, kecuali makruh mubah yang kita niatkan untuk kebaikan. Maka setiap perbuatan mubah tadi akan mendapatkan pahala. Misalnya kita makan dan minum. Makan dan minum itu asal hukumnya mubah. Tetapi apabila kita berniat makan dan minum itu supaya memberikan kita tenaga, menolong kita untuk belajar, untuk beribadah, maka makan dan minum kita tadi akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan kebaikan bisa mendapatkan 1000 pahala apabila kita meniatkan 1000 kebaikan. Di situ nanti bedanya antara orang awam dengan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu itu meskipun satu perbuatan, tetapi pahalanya bisa berlipat-lipatkan ganda. Karena dia meniatkan satu perbuatan tadi dengan niat baik yang lain. Makanya dalam kitab Risalah Mu'awanah itu menurut Imam Abdullah bin Haddad, apabila kita melakukan sesuatu itu perbanyaklah niat. Supaya nilai ibadah kita itu berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hukum adat. 4 perkara hukum adat itu atau hukum kebiasaan. Bisa ada, bisa tidak. Misalnya satu, mengikut ada dengan ada, seperti keadaan ada kenyang dengan adanya makan. Artinya ada sesuatu perbuatan karena ada perbuatan lain. Ada timbul kenyang karena kita makan. Tetapi itu hanya hukum adat. Tidak wajib. Bisa saja orang makan tidak kenyang. Tetapi kebiasaannya orang makan kenyang. Jadi hukum adat ini bukan perbuatan itu yang memberi bekas. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kenyang. Bukan karena makan tadi. Tetapi karena kita disuruh berikhtiar. Kulu washrabu wala tusrifu, maka kita tetap makan. Tetapi jangan sampai diyakini adanya kenyang tadi karena kita makan. Yang kedua, mengikut ada dengan tiada, seperti keadaan adanya dingin dengan ketiadaan selimut. Timbul sesuatu karena ketiadaan sesuatu yang lain. Misalnya
Kenapa kita kedinginan? Karena kita tidak pakai selimut. Tapi tidak mesti. Bisa saja kita tidak pakai selimut, kita tidak kedinginan. Yang ketiga, mengikut tiada dengan ada. Seperti keadaan tiada hangus dengan adanya air. Tiada adanya hangus, tiada ada sesuatu dengan adanya sesuatu lain. Misalnya, api menjadi padam, tidak hangus karena ada air. Tapi belum tentu, bisa saja tetap terbakar. Makanya dinamakan hukum adat atau kebiasaan. Yang terakhir, mengikut tiada dengan tiada, seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Tidak ada timbul sesuatu karena tidak ada sesuatu yang lain. Tidak ada kenyang karena tidak ada makan. Tetapi itu tidak mesti. Bisa saja tidak makan tapi tetap kenyang. Karena yang memberi lapar, yang memberi kenyang itu Allah, bukan makan, bukan minum, tetapi itu hanya kebiasaan. Makanya dinamakan hukum adat. Di sini nanti fungsinya kita belajar ilmu tauhid supaya segala sesuatu itu hanya kita sandarkan kepada Allah. Hukum adat itu hanya perantara. Untuk kali ini ya cukup sekian dulu pelajarannya. Apabila ada salah kata dan khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.